Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat podcast KUA Kecamatan Pegasing, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi yang berbahagia ini, kita akan mengisi acara podcast kita, yaitu seputar nasihat sehari-hari. Nah, terhadir di ruang podcast kita, yaitu Ibu Herlina Ningsih, salah satu penyuluh agama Islam fungsional pada kantor KUA Kecamatan Pegasing. Baik, para pemirsa podcast KUA Kecamatan Pegasing, kita akan sapa dulu Ibu Neng. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gimana kabar Bu Neng? Alhamdulillah, pagi yang cerah ini sesuai dengan cuaca, Ya. kami juga cerah dan alhamdulillah sehat selalu. Ya, baik Bu Neng, ini sekarang lagi apa kegiatan nih Bu Neng? Untuk sementara tidak terlalu banyak karena sebelum ini kan ada kita kesibukan untuk mencapai target sertifikat halal. Ya, Kebetulan jatah untuk sertifikat halal sudah selesai dan sudah kita laksanakan khusus juga untuk Kecamatan Pegasing, dan untuk sementara alhamdulillah tidak terlalu repot lagi kerja. Ya, berarti seputar produk halal itu sudah hampir rampung ya? Sudah hampir rampung dan sudah off untuk jatah. Oh, jatah Sertifikatnya sudah nggak ada lagi gratis. Untuk Kecamatan Pegasing kemarin berapa didapatkan Bu Neng sertifikatnya? Kalau termasuk banyak karena kita kan banyak juga di sini tim pendamping. Ya, Untuk saya pribadi terkejar 50 sertifikat banyak ya Bu halal. Neng ya. Alhamdulillah. Ini kalau dihitung-hitung uangnya banyak juga ya Bu Neng. sesuai kerja capeknya. Ya, sesuai Alhamdulillah. keikhlasan dan Ya, amal ibadah kita ya Bu Neng. Ya, Selain dan dapat menjadi amal ibadah, ya, juga betul. dapat ilmu. dapat nilai RP-nya ya Bu Neng. Alhamdulillah. Baik, Sesuai. teman-teman pemirsa podcast KUA Kecamatan Pegasing, ini berbicara mengenai amalan nih ya. Kita akan tanya ke Ibu Neng nih, apa saja yang bisa kita kerjakan untuk menjadi ladang pahala kita sebagai amalan kita di akhirat kan pada setiap harinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hanya dengan taufik dan hidayahnya sampai hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan untuk mengikuti juga acara rutinnya, yaitu kegiatan podcast kita. Mudah-mudahan acara ini juga berlangsung terus dan tidak ada hentinya dan bermanfaat untuk kita tentunya. Amin. Kemudian tidak lupa pula kita curahkan sholawat beriring salam ke pangkuan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar yang budiman, seperti yang mungkin saudara amalan tadi katakan, sebenarnya kegiatan hari-hari itu penuh kita punya kegiatan. Ya. Tapi saya berharap di samping kita tugas kerja yang mungkin menumpuk di kantor, kita tidak melupakan amalan-amalan yang rutin yang seharusnya kita lakukan setiap hari. Walaupun pekerjaan kita itu merupakan bagian daripada amalan kita. Tentunya. Ya. Tapi ini ada lagi beberapa tips atau amalan yang sebenarnya santai dan juga murah dan tidak menyulitkan kita. Yaitu rutin tentunya yang kita harus lakukan, dan tentunya kita akan mendapatkan pahala dari amalan atau perbuatan yang kita lakukan. Nah, untuk hari ini saya memberikan sedikit saja, yaitu berupa pekerjaan atau amalan yang kita lakukan. Saya untuk hari ini saya buatkan 3 aja, yaitu diantaranya pertama membacakan ayat kursi di setiap harinya, di setiap saatnya, setiap hari, mulai dari mungkin di saat kita akan nanti bekerja, kita diawali dengan doa-doa yang lain, kemudian juga ayat kursi. Kemudian di saat tidur, dan juga apapun yang kita lakukan, insya Allah dengan ayat kursi yang kita hafalkan atau kita bacakan, kita akan terhindar dari segala godaan syaitan. Insya Allah apa yang akan kita lakukan itu merasa kita setelah santai, insya Allah berhasil apa yang kita lakukan itu. Jadi itu yang pertama, amalan yang bisa dikerjakan. Ya, insya Allah. Karena itu kan mudah sebenarnya, dan kita merasa nyaman dengan ayat Al-Quran yang kita bacakan. Tentunya juga, apalagi ini ayat kursi. Dan mungkin ini juga untuk perempuan, khususnya bagi istri-istri atau ibu-ibu di rumah tangga, itu sambil apapun yang kita kerjakan, baik masak, menyuci,
asal jangan di kamar mandi ya, bacakan ayat-ayat Al-Quran, masak gitu kan. Jadi kan bisa sambil ini kita juga membacakan ayat kursi agar makanan mungkin yang kita masakkan untuk niat kita untuk keluarga kita insya Allah enak dan sedap dimakan oleh keluarga kita. Kemudian yang kedua itu membacakan salawat. Ini pun tidak kalah pentingnya. Berusaha kita minimal satu hari itu kita bacakan salawatnya 100 kali. 100 itu kali. Minimal, minimal. Berarti kalau maksimalnya tidak terhitung tidak terhingga. Jadi kita tetap minimalnya. Dan alhamdulillah sekali kami di keluarga saya sendiri itu kami buatkan grup WA untuk salawat. Oh, ada grup. Ada grup. Jadi di dalam betul. Jadi pagi ini siapa yang sudah menyetor langsung kirim ke WA. Jadi itu mungkin bisa jadi seperti Anida bilang itu mengingatkan. Kalau dengan nggak ada WA seperti itu kan kita jadinya kadang-kadang lupa. Betul. Padahal ini gampang, mudah loh. Tapi kita terlupakan. Nah, jadi dengan adanya grup juga seperti tadi untuk mengingatkan, oh kakak ini udah ngirim ini obat tidur hari ini 1.000. Kami 1.000 bukan 100. 1.000 satu hari diwajibkan oleh abangda kami semua. Luar biasa ya, 1.000. Tapi makanya saya bilang di sini minimal sebenarnya 100. Tapi kalau kami tadi memang satu hari 1.000. Dan itu banyak sekali manfaatnya. Selain juga kita mengingat Rasulullah, perjuangan beliau untuk kita dan kita berselawat kepadanya. Masalah waktu dan tempat itu tidak terbatas ya, Bu? Tidak, bahkan bisa sambil masak, sambil buat tugas gitu ya, Bu ya. Kan kita itu tidak ucapannya mau apa sallallahu ala Nabi Muhammad itu bisa juga atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kan tidak membutuh waktu yang lama ya kan? Jadi cukup itu dan kita hitung terus sampai itu saya bilang tadi satu hari 100 pun boleh. Sederhana tapi bermakna berat ya. Dan bermanfaat, berpahala tentunya. Betul. Dan yang terakhir, ini juga tidak kalah pentingnya, itu kita usahakan satu hari itu setiap harinya bersedekah. Apapun itu. Dan ini kami di KUA juga diwajibkan lah begitu ya. Sebenarnya bukan mesti kita diwajibkan seolah-olah menyuruh kita untuk harus ya kan. Tapi ini mengingatkan, menurut saya itu diwajibkan, itu bermanfaat agar mengingatkan juga untuk kita bersedekah. Kalau nggak diingatkan juga kita kadang-kadang lupa. Betul. Kan saya sudah bersedekah, tapi itu kan tidak tiap hari. Ini jadi dirutinkan bersedekah, bahkan ini ada infak 1.000 sesuai dengan program Kementerian Agama. Betul. Jadi ada infak 1.000 satu hari. Jadi kita bersedekah ini katakanlah infak tadi, dengan adanya infak 1.000 itu mendapat pahala kita satu hari. Tapi boleh saja sih kita rapel dalam satu bulan itu 30 hari 30.000. Tapi kan berbeda. Pahalanya berbeda juga. Niat kita juga berbeda ya. Jadi kalau misalnya dengan bersedekah atau berinfak satu hari, walaupun minimal cuma 1.000 gitu. Jadi insya Allah kita tentunya mendapatkan pahala, dan biasanya dengan kita sering bersedekah, insya Allah kita menghindarkan dari segala bala bencana. Kemudian mengundang rezeki kepada untuk kita. Itu tidak terhingga, walaupun saldo di dunia ini tentunya berkurang, ya kan? Tapi di akhirat Amin, insya Allah. Jadi saya rasa ini aja, mungkin dengan waktu yang singkat ini, semoga tiga hal ini tidak pernah kita lupakan rutin setiap harinya. Mungkin demikian dari kami. Ya, baik pemirsa podcast KUA Kecamatan Pegasing, itu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Neng mengenai amalan yang bisa dilakukan pada setiap harinya. Walaupun sebenarnya sih Rasulullah sebenarnya banyak sekali mengerjakan amalan-amalan dalam kehidupan sehari-harinya yang bisa kita contoh. Mungkin yang tiga ini luar biasa sekali yang bisa mungkin kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu ini dikerjakan dengan ikhlas, kemudian secara rutinitas dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pemirsa podcast KUA Kecamatan Pegasing, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa terus dukung channel kami di podcast KUA Kecamatan Pegasing. Mudah-mudahan podcast ini terus berkembang dan bisa bermanfaat untuk umat. Terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.